lihat aja nanti. Saya nggak mau sekarang. Saya tidak mau mendahului penyidik, selalu profesional. Mereka, kalau nggak salah, Anda akan dipanggil minggu ini. Kalau nggak salah, Anda akan dipanggil minggu ini untuk di Reskrimsus Polda Metro atas laporan saya. Sudah mulai berbalik kan? Saya emang udah nggak dipanggil lagi, memang sudah selesai, sudah nggak ada lagi BAP-an. Saya nggak tahu hasilnya apa. Saya tidak mau mendahului penyidik, tapi Anda atas laporan saya mulai minggu ini. Farha juga dalam waktu dekat. Ya, hari ini saya dapat panggilan untuk klarifikasi. Ya, inilah yang diserang-serang terus gitu oleh ya biasalah pendukung di sebelah. Nah, saya menjelaskan apa yang dituduhkan kepada saya. Mereka mengatakan saya melakukan pencemaran. Itu adalah perkara yang saya laporkan. Saya mendapat kuasa dari LSM dan ada beberapa orang saksi. Harusnya proses ini fokus. Nah, jadi ternyata si HP ini melaporkan postingan berita yang ada kaitannya dengan surat pernyataan saksi-saksi itu. Nah, sebenarnya kenapa itu ada? Yang saya jelaskan, karena mereka membuat opini seolah-olah kita menuduh dia adalah pemain, padahal bukan. Kita menuduh itu bukan nama pribadi tapi akun HP official. Nah, di mana akun tersebut memposting video porno. Saya tegaskan bukan dia pemainnya. Nah, kemudian dia melakukan satu sayembara apabila dapat handphone hilang, mendapatkan handphone yang hilang akan dapat handphone. Siapa yang bisa membuktikan dirinya adalah pemain film Blue itu akan dikasih hadiah 10 miliar. Nah, ini kan menggiring opini. Nah, kita bantah bahwa yang kita bukti itu adalah ini, tapi tidak menyebutkan nama. Nah, akhirnya itu mau dianggap seolah-olah ikut menyebarkan berita. Saya bilang tunggu dulu dong, ini kan masih proses. Bahwa mana mungkin kita punya saksi 4 orang yang melihat, merupakan followernya juga, mau berbohong, mereka pengacara. Nah, itulah ada surat pernyataan yang mereka buat bahwa mereka memberi pernyataan bahwa benar melihat, kira-kira seperti itu. Jadi itu menurut saya itu masih klarifikasi, silakan nanti ditanyakan kepada ahli. Tapi inti dari persoalan ini adalah bukan dia melaporkan saya ke 220 atau 317 laporan palsu, bukan itu. Bukan saya mengatakan bahwa dia adalah pelakunya, itu saya tegaskan lagi. Saya dalam BAP menyampaikan itu. Kita nggak pernah menuduh kau sebagai pelaku atau pemain film porno, tapi akun Hotman Official itu yang kita laporkan, yang memposting tanggal 28 tersebut dan didukung oleh saksi serta alat bukti lainnya. Tema dan topik itu bukan 220 atau 317. Ya kan kita nggak bilang Hotman Paris, nggak pernah saya ngomong begitu. Yang saya omongin adalah akun HP official dan saksi juga menyatakan begitu. Nah, dia merasa dia membuat laporan gitu. Karena perkembangan orang ini semakin liar, jadi saya akan melaporkan beberapa laporan lagi gitu. Malam ini saya tunda dulu karena menyangkut penerapan pasal dulu. Karena ini merekayasa baik foto, harga, baju seolah-olah menggiring. Ini dilakukan oleh 2 artis. Satu artis yang pengacara, satu artis yang mantan prostitusi. NM. Iya, NM. Mereka ini mulai menggiring ya, mulai dari perjalanan saya ke Eropa, ke Swiss untuk PBB, mulai pernyataan naik pesawat ekonomi gitu. Kemudian baju saya yang sekian juta dibilang harga 200.000. Nah, itu lebih. Kemudian kabar gembira, Komisi Penyiaran Indonesia sudah men-stop walaupun 2 episode. Ini merupakan jalan masuk ke arah pintu ranah pidana dan perdata. Ancaman hukumannya gugatannya bisa sampai 10 miliar. Pidananya bisa di atas 6 sampai 12 tahun. Nah, oleh karena itu kita menyambut positif. Bagi mereka yang mengatakan wah cuma 2 episode, tapi bagi kita itu merupakan satu terobosan besar yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang menghargai hak asasi manusia. Karena di sini kan jelas penyiaran yang melakukan menghina, mengadu domba, memperolok, menghardik, ya itu merupakan perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial maupun asusila dan lain sebagainya. Itu kemenangan buat kita. Dan agar semua tahu bahwa yang kita laporkan ini adalah perilaku sombong, menghina, memfitnah yang terjadi oleh mereka.
saya ini nggak punya urusan apa-apa dengan namanya Hotman Paris, tapi tiap hari, tiap postingan selalu mempermalukan seperti ini. Oleh karena itu kita anggap ini orang apakah hidupnya hanya bekerjanya untuk mengusik kebahagiaan saya saja. Nah, saya akan hadapi dan saya akan proses. Saya minta kepada polisi agar periksa hotel di Bali, agar periksa Meksikola, kemudian periksa email, akun Instagram, kedip, graparinya, providernya diperiksa semua. Karena ini kan menyangkut laporan masyarakat yang dimana didukung oleh saksi-saksi yang melihat. Ada mungkin beberapa orang yang melihat tidak berani menyampaikan karena ini menyangkut konten pornografi asusila. Tapi saya yakin banget gitu, bahwa dengan alibi mengatakan handphone hilang dan tidak tahu apa-apa itu merupakan satu tanda tanya besar, dan ini merupakan satu teka-teki yang harus dijawab oleh pihak polisian dengan menggunakan teknologi forensik digital atau rekam jejak digital yang dimana saya yakin polisi punya alat untuk itu semua. Kemarin minta supaya saya minta maaf. Kemudian bilang dia harum, bilang dia wangi, bilang dia baik, akan dikasih ruko, akan dikasih rumah 2 tahun gratis. Buat apa? Saya nggak perlu itu, nggak usah urus rumah dan kantor saya gitu. Urus aja kepribadianmu, nggak usah urus masalah kehidupan saya, urusan hidupmu. Anakmu sukses, anakmu maju, urusan itu. Yang jelas KPI telah menghukum, di stop itu acara. Episode 2 episode, tapi itu merupakan satu jalur pintu masuk untuk menuntut pidana maupun perdata. Saya nggak mau lagi sebenarnya ikut, tapi orang ngirim-ngirim semua. Selalu di-tag ke saya. Jadi proses biasa kan orang kalau kaya hebat kan makin sederhana, makin rendah hati. Kalau ada yang ribut didamaikan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.